Oke, ya udah mulai. Oke, ini kebanyakan pengenalan aja sih, cuma sebagian besar juga teorinya mungkin nanti bisa dibaca sendiri aja ya. Intinya kita coba melakukan apa ya, menggunakan prinsip apa, proses pembelajaran untuk diaplikasikan di mesin gitu, di komputer. Biasanya komputer bisa memprediksi kalau kita berikan suatu fungsi atau model gitu ya biasanya. Nah, ini kita tidak memberikan model, tapi kita memberikan apa ya, memberikan data input gitu ya. Nanti si komputer akan coba menurunkan atau membuat model dari data tersebut gitu ya. Dia sendiri yang akan membuat modelnya untuk memprediksi output yang kita inginkan atau kita minta gitu ya. Nah, ini biasanya bersifat adaptif ya. Adaptif berarti semakin banyak jumlah sampel atau jumlah data yang diberikan, biasanya performance-nya semakin meningkat gitu ya. Nah, ini kategorinya ada yang namanya supervised dan unsupervised gitu ya. Supervised itu biasanya kita berikan input data atau input apa ya? Kita berikan input data dan output data yang kita inginkan gitu. Jadi nanti dia akan membuat suatu model di mana model tersebut bisa estimate input menjadi output yang kita berikan, atau kita minta. Nah, kalau unsupervised ini kita hanya memberikan input datanya aja, outputnya kita nggak berikan, nanti si komputer sendiri yang akan mencoba mencari apa kategori atau pengklasifikasiannya berdasarkan evaluasi yang dia lakukan terhadap data inputnya gitu ya. Jadi bedanya kalau yang supervised kita berikan output, input dan output gitu ya. Kalau yang unsupervised kita hanya kasih input aja. Outputnya nanti dia yang akan generate sendiri. Nah, untuk yang supervised biasanya menggunakan metode classification ya, classification dan juga regression. Classification ini biasanya untuk data-data yang bersifat discrete ya, discrete atau binary atau non-continuous data gitu ya. Jadi biasanya untuk flagging gitu ya, misalkan kalau di email kita untuk detect apakah dia spam spam email sampah gitu ya, atau bukan, itu biasanya menggunakan supervised yang classification modelnya. Regression ini berarti diberikan suatu fungsi gitu ya. Kalau misalkan
kita punya hubungannya linear, berarti nanti dia akan mengestimate linear regression model ya, untuk mempredik input data menjadi output data. Ya. Ini contohnya nanti kita akan latihan untuk yang supervise ini yang pakai regression. Ini contohnya untuk yang linear, misalkan ini populasi terhadap apa nih, traffic gitu ya. Traffic di suatu tempat terhadap populasi di suatu wilayah gitu ya, suatu state ini, suatu kabupaten atau provinsi gitu, provinsi. Jadi misalkan secara populasi dia makin meningkat, maka jumlah apa kemacetan lalu lintas juga makin bertambah biasanya. Jadi ada hubungan linear ya. Nah, untuk data non-linear biasanya bisa didekati dengan non-linear regression yang populer itu misalkan Gauss-Newton ya, atau uh, gradient descent ataupun Levenberg-Marquardt. Ini cara apa? Jenis-jenis jenis-jenis network yang untuk yang cukup populer yang digunakan untuk classification ya. Salah satu atau salah duanya adalah SVM, support vector machine, dan juga yang cukup populer itu ini CNN, convolutional neural net. SVM ini biasanya digunakan untuk memisahkan, mencari klasifikasi data gitu ya. Dia akan mencoba membuat suatu hyperplane gitu ya. Jadi yang akan memisahkan distribusi data tersebut. Jadi misalkan di sini kita punya data cluster data positif di sini. Di bawah sini kita punya cluster data yang negatif itu, maka nanti si SVM ini dia akan membuat bidang pembatas gitu ya, hyperplane ini. Estimate memisahkan antara cluster data yang berbeda. Nah, sedangkan CNN ini biasanya digunakan untuk image object recognition gitu ya. Jadi kita diberikan sampel gambar gitu. Nah, biasanya nanti gambar ini nggak akan diambil semuanya, tapi diambil cuplikan-cuplikannya aja gitu ya. Cuplikan datanya saja yang kecil biasanya, size yang kecil. Jadi dia akan ambil cuplikan datanya, kemudian dilakukan uh, apa, uh, uh, ReLU convolution, kemudian dia akan uh, akan dilakukan training untuk pengenalan apa fitur-fitur ataupun uh, uh, fitur-fitur utama yang sesuai dengan kategori data yang diberikan. Kemudian nanti akan diklasifikasikan mana dari cuplikan gambar ini mana yang termasuk kategori di sini, misalkan dikasih contoh gambar mobil gitu ya, mana yang termasuk gambar mobil, mana yang bukan gitu ya. Oke,
unsupervised ini jadi kita hanya provide input aja, outputnya nanti akan diturunkan sendiri oleh si komputer ya. Nah, biasanya yang umumnya untuk clustering ya, data clustering ya, atau untuk mencari pola-pola tersembunyi di dalam data gitu. Yes. Nah, yang umum digunakan itu adalah neural net ya, neural network. Tapi ada satu jenis lagi yang disebut deep learning ya. Deep learning ini biasanya jumlah layernya banyak ya, bisa 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 ratusan gitu jumlah layer ya. Kalau neural net biasanya hanya 2 atau 3 layer aja ya. Ini bisa juga disebut biasanya shallow neural atau shallow learning gitu ya. Karena dia cuma 2 atau 3 layer. Kalau deep learning biasanya layernya banyak, bisa sampai ratusan. Layer itu seperti apa? Ini nanti ada di belakang ya. Untuk apanya? Untuk gambarannya. Ini kategori-kategorinya jadi apa? Bidang umumnya atau generalnya itu disebutnya AI sebenarnya, artificial intelligence. Subset dari situ ini yang disebut machine learning ya. Jadi machine learning itu subset dari AI. Special subsetnya lagi adalah deep learning. Dan ini kategorinya yang ada yang supervised, ada yang unsupervised. Supervised tadi dibagi 2 ya untuk classification dengan menggunakan metode classification maupun regression ya. Ada satu lagi sebenarnya yang disebut reinforcement learning ya. Cuma di sini kita akan banyak main di supervised dan unsupervised sebenarnya. Untuk aplikasi di subsurface kebanyakan supervised dan unsupervised. Ini cara kerjanya sebenarnya cara kerjanya semua hampir sama sih antara deep learning, shallow learning, itu hampir sama, hampir mirip. Jadi cuma bedanya kalau antara machine learning dengan deep learning biasanya kalau machine learning itu biasanya untuk extraction-nya itu masih manual ya, extraction feature itu masih manual. Jadi ya kita jadi kayak gini, jadi kita berikan gambar mobil gitu, terus nanti dia akan cuplik sendiri subset gambarnya, kemudian dari feature-feature itu dia akan pelajari, nanti dia akan klasifikasikan mana yang masuk ke mobil, mana yang bukan, gitu ya. Nah, kalau deep learning ini dia itu deep learning tadi. Kalau machine learning dia extraction-nya manual, makanya dia akan dilakukan ini dulu
convolution dulu tadi yang pas yang untuk machine learning. Nah, Itu nanti baru dia akan bilang classification. Ini terpisah gitu ya. Kalau ini dia sekaligus dilakukan. Udah. Bedanya lagi untuk deep learning itu dia berbanding terhadap data input yang diberikan ya. Jadi makin besar data biasanya deep learning makin improve ya. Hasil output ininya, output prediction-nya makin improve biasanya. Kalau machine learning belum tentu dia ya, karena tergantung jenis data yang dimasukkan, yang diberikan. Nah, ini untuk jadi machine learning dan deep learning ini sebenarnya bergantung pada metode yang namanya neural network ya. Neural network ini sendiri adalah suatu upaya untuk membuat komputer itu seolah-olah bekerja seperti otak manusia gitu ya, adaptif. Adaptif itu berarti bisa menyesuaikan dengan cara menggunakan interconnected node ya atau neuron di dalam layer-layer yang dibuat. Ini tadi udah kita bahas ya. Biasanya dia digunakan untuk classification maupun prediction. Ya ini juga udah tadi. Ini contohnya ya untuk neural net simpelnya. Jadi neural net itu terdiri dari 4 komponen yang utama gitu ya. Inputnya, data input, kemudian nanti di situ dia akan berikan bobot ya atau weights dan juga bias atau threshold ya. Dan output. Jadi akan ada 4 komponen di dalam neural network itu, yaitu input, weight, bobot atau kemudian bias dan output. Nah, itu kita bisa formulasikan seperti ini gini ya. Jadi output yang kita inginkan atau kita akan prediksi itu terdiri dari penjumlahan masing-masing sampel dikalikan dengan bobotnya dan ditambah bias ditambah bias. Jadi masing-masing data sampel yang ingin kita prediksi dikalikan bobot dan ditambah threshold atau bias. Contohnya, misalkan kita mau buat decision apakah kita akan pesan pizza gitu ya untuk makan malam. Ini kita akan coba predik decision-nya seperti apa. Nah, misalkan pertimbangan kita untuk pesan pizza itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor waktu. Kita akan save time dengan pesan pizza. Kalau iya berarti kita kasih 1 bobotnya, kalau enggak kita 0. Kemudian faktor yang kedua kita akan turunkan berat badan gitu ya. Jadi misalkan kita peduli dengan kesehatan, jadi kita apakah dengan memesan pizza kita akan bisa menurunkan berat badan. Kalau iya saat kita kasih bobot 1, kalau enggak kita 0. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor ekonomi gitu ya. Apakah kita akan save money dengan pesan pizza? Kalau iya 1, kalau enggak 0. Ya.
Di sini kita tentukan X1 atau data faktor pertama kita, yaitu time. Faktor pertama kita kasih harga 1 gitu ya, karena kita save waktu ya, kita nggak perlu repot lama-lama bikin makan apa. Kemudian untuk faktor yang kedua, lose weight, tentu saja kita kasih harga 0 ya, karena kita akan pakai topping semuanya ya, apalagi dipakai topping, jadi bisa jadi beratnya malah nambah ya, kan berkurang. Kemudian untuk faktor ketiga, kita hargai 1 karena kita cuma beli 2 slice saja, kita nggak beli pizza yang yang 1 pan gitu ya. Jadi kita akan lebih save money. Nah, kemudian kita akan coba assign bobot gitu ya. Di antara ketiga faktor tadi, faktor mana yang bagi kita lebih penting dibanding yang lain gitu ya. Di sini karena kita hargai waktu, kita anggap waktu itu saving time itu bobotnya tinggi, di sini kita kasih 5. Kemudian untuk faktor kesehatan dia yang lebih penting kedua, jadi di sini kita kasih bobot 3. Untuk masalah keekonomian kebetulan di sini mungkin secara keekonomian lebih cukup baik gitu, jadi kita nggak terlalu peduli dengan kondisi keuangan gitu. Di sini kita kasih bobotnya yang paling kecil 2 gitu. Nah, di sini kita punya ambang batas atau threshold 5 gitu ya. Jadi asalkan decision kita atau hasil perhitungan kita ini di atas 5, maka kita yes. Kalau di bawah 5 berarti no gitu ya. Karena kita ini kebetulan ini untuk yang selain bukan regression tadi, tapi untuk yang classification yes or no gitu ya. Yes or no kita akan pesan order pizza atau enggak gitu. Nah, di sini kita gunakan persamaan tadi. Jadi di sini, jadi kita outputnya adalah 1 dan 0. 1 ini jika penjumlahan dari bobot dan biasnya itu lebih besar dari 0 ya. Berarti ininya lebih besar daripada bobot, lebih besar daripada threshold, daripada bias threshold. Kalau dia lebih kecil daripada threshold kita, maka 0 gitu ya. No berarti no. Kalau lebih tinggi berarti yes. Berarti lebih tinggi dari 5 yes, lebih kecil dari 5 no gitu ya. Nah, predicted outcome kita tadi adalah bobotnya tadi paling tinggi ya, time ya. Jadi 5 dikali 1 tadi kan ya. Nilai untuk time tadi 1, jadi 5 kali 1 ditambah faktor kedua tadi faktor berat badan. Nilainya 0 karena kita tidak akan berkurang berat badannya kalau kita makan pizza dengan topping yang banyak. Dan secara bobot dia medium, jadi 3 dikali 3, tapi karena 0 ini tetap 0. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor uang gitu ya. Bobotnya tadi 2. Jadi kalau kita jumlahkan ini 5 ditambah cos 0 ditambah 2 itu berarti 7 ya. 7 lebih besar daripada 5 ya. Lebih besar dari threshold-nya. Berarti decision kita adalah yes gitu ya. Yes, kita akan pesan pizza gitu untuk makanan. Jadi gitu cara untuk gambarannya ya. Kalau di sini hasilnya kurang dari 5 atau 5 gitu ya, atau kurang dari 5,
maka misalkan yang save money save time ini tadi yang bobot yang paling besar save time kita hargai 0 bukan 1 gitu, maka ini jadi lebih kecil dari 5 jumlahnya, berarti ini outputnya kita adalah 0 gitu ya. Jadi ini untuk contoh di sini kita prediction kita akan yes gitu ya. Nah, secara gambaran itu bentuknya kayak gini. Jadi kita punya input data, kemudian kita punya layer yang pertama di sini, hidden layer. Kita punya layer pertama. Di sini kita punya bobotnya, bobot. Jadi data kita X1, jadi kita kalikan bobot, kemudian kita punya bias thresholdnya ya, punya threshold. Kemudian kita outputkan ya, kita jumlahkan ini ya, sum dari semua data dikalikan bobot ditambah bias. Di sini kita gunakan function kita gunakan apa sih network, kita network jenis networknya kita pakai yang sigmoid ya, sigmoid network. Kemudian dia akan diteruskan ke layer berikutnya yang which is karena ini cuma shallow learning, berarti cuma ada 2 layer, satu hidden layer dan output layer. Jadi cuma ada 2 layer, langsung di output. Ini sama, kita kalikan weight dan biasnya kita itu kalau dia lebih tinggi dari bias berarti yes. Kalau classification ya yes, kalau nggak berarti no. Di sini kita networknya kita gunakan linear network ya. Di sini dia akan generate suatu fungsi approximator function untuk memprediksi output yang kita mau. Nah, ini contoh nanti kita latihannya ini kita diberikan input data, kemudian set data input dan data output di cell 4. Jadi kita nanti akan berikan si komputernya data input dan data output untuk yang diprediksi. Nanti dia akan lakukan training ya. Training ini prosesnya namanya training ya, training data ya. Jadi si networknya akan belajar dari data inputnya. Proses pembelajarannya itu ya ini kasih bobot dan hitung apakah nanti sudah terlewat thresholdnya atau training prosesnya tadi kita akan mencari optimum weight ya, bobot yang optimum. Jadi bobotnya ini dia nanti akan ditentukan oleh si komputer ya. Ini komputer yang menentukan. Jadi kita nggak akan ikut campur. Jadi si komputernya sendiri. Makanya namanya learning, machine learning karena komputernya belajar. Kita nggak ngasih. Kita cuma kasih input data sama output data untuk dia pembelajaran dia. Proses belajarnya dia menghitung ini nih, weight dan bias. Ya, nanti akan menentukan yang optimum dengan cara minimize objective functionnya ya. Objective functionnya biasanya mean squared error antara actual dan predicted.
atau actual itu biasa sebut juga target ya, target output dan predicted output. Nah, ini contohnya nanti untuk latihan kita punya uh, 2 sumur gitu ya. Ada data sonic ya, data VP. Nah, kita diminta untuk memprediksi VP di seluruh sepanjang lintasan seismik ini begitu ya. Ini caranya, prosedurnya nanti kita sambil latihan exercise aja. Ini kita nanti akan gunakan untuk regression berarti ya networknya. Regression untuk estimate velocity atau sonic dengan menggunakan optimasi ini Levenberg-Marquardt ya. Levenberg-Marquardt ini sebenarnya modifikasi dari Gauss-Newton. Oke, kita langsung latihan aja. Kita di latihan yang course 7 ya. 7A. Ini kita diberikan input datanya untuk training gitu ya. Input datanya adalah trace seismik, tapi ini yang di lokasi sumur ya, yang udah diekstrak di lokasi sumur. Kemudian kita punya instantaneous space dari trace seismik yang di lokasi sumur, amplitude envelope di lokasi sumur juga. Jadi ini trainingnya kita di sumur ya, karena sumur yang ada data output, ada target datanya ya. Di sini kita nanti coba pakai neural network dengan 65 neural dan networknya 2 layer. Kita pakai input layernya, hidden layernya itu sigmoid, output layernya adalah linear. Nah, ini nanti hasilnya ya. Ini untuk yang merah adalah seismic trace yang diekstrak di lokasi sumur. Yang warna biru adalah sonic log di sumur itu ya. Atau kita lihat kan beda jauh ya karakternya ya. Seismic dan sonic. Ini hasil prediksinya. Jadi yang merah ini adalah sonic log atau VP yang diprediksi dari seismik ini, data seismic trace. Yang biru ini sonic log sama. Di sini kita compare. Hasilnya tidak begitu bagus ya. Ini kita, karena tadi ada 2 sumur ya, kita cuma lakukan training di 1 sumur aja. Sumur yang lain kita gunakan untuk blind test ya, cross validation. Ini kita cek cross validation di sumur yang satunya, hasilnya mirip-mirip juga ya, nggak terlalu match, nggak terlalu bagus matchingnya. Itu yang latihan 7A. Kita coba dulu aja ya, latihan 7A-nya ya. Di sini kita ke exercise ya, kemudian ke yang course 7 ya. 7 yang 7A. Nah, sini datanya kita load dulu, data sonic log-nya untuk target ya, untuk target outputnya, pakai data sonic log di sumur itu. Kemudian input untuk trainingnya adalah kita seismic trace yang diekstrak di lokasi sumur, amplitude envelope di lokasi sumur, instantaneous space di lokasi sumur nih yang minggu lalu kita bikin atribut-atribut.
kemudian instantaneous frekuensi di lokasi sumber. Kemudian kita inputkan, masukkan ke dalam satu matriks sama matriks P ya untuk input datanya. Jadi kita masukkan seismic trace, fase, amplitude, sama frekuensi. Kemudian kita training. Ini targetnya sonic clock ya, target untuk yang kita mau output. Targetnya sonic clock, nanti dia akan coba matching ke sonic clock ini. Ini di sini kita pakai ini tadi 65 neuron ya. Ada 2 layer hidden layer yang pakai sigmoid, output layer yang pakai linear. Kemudian train LM ini kita pakai metode optimasi Marquardt Levenberg ya. Levenberg Marquardt. Ini parameternya epoch itu iterasinya, jumlah iterasinya 500. Kemudian goal kita adalah MSE-nya nanti lebih kecil dari 1 kali 10⁻⁴ gitu ya. Target kita anggap matching kalau nanti dia akan stop iterasi setelah jumlah iterasinya terpenuhi atau jumlah parameter goal-nya ini atau threshold-nya ini udah tercapai gitu. Ini cuma dia perlu toolbox ya, neural net yang belum kayaknya nggak ada kalau kita di nah ini kan nggak keluar ya, berarti dia nggak nemu, ini nggak ada, belum ada nih. Ini tuh kita harus ininya kita toolbox-nya kita download dulu itu dari this one. Okay. Cuma ini problemnya toolbox-nya ini udah lama nggak di update, jadi mungkin kita harus ambil dari yang lain. Namanya itu Nnet, namanya itu Nnet, nggak ada kan ya, jadi nggak ada, jadi mungkin ini kita harus ambil dari yang ada, ini udah lama ini dan nggak nggak ada. Oke, kayaknya kita harus balik ke sini tadi. Harus kita cari di sini sepertinya. Coba pakai ini bisa PKG install. Kita install dulu ya PKG
install codes, namanya tuh nnet. Oke, nggak ada berarti kita harus install manual ini kayaknya. Kita cari dulu package-nya ya. Package-nya itu ada di sini. Packages. Nah, uh, unmaintained, sorry ini. Unmaintained. External. Ya. Ini di sini. Sini. Oke. Nah, ini dia. Oke, jadi kita download dulu nih ya. Ini saya kasih link aja di chat ya, chat box ya. Kita ini download dulu. Ini kecil aja kok. Yang older version ya Pak? Kenapa? Yang older version download package. Older version apa? Older version apa maksudnya? Yang di download Pak, download package older version itu di sini ada. Iya, iya, betul. Ya, older version kita taruh di sini aja tempat latihan-latihannya. Course 7 tadi ya. Course 7 ya. Sini exercise course 7 ya. Kita taruh sini aja. Download, oke. Ya. Oh, udah dia ada di sini ya, nongol di sini ya. Udah ada semua, udah download semua. Tadi dikopikan aja Pak ya ke course 7 ya. Iya, taruh di situ aja, di download ke situ aja. Filenya ini ya, nnet 0113 star gz. Oke, udah semua, udah diambil filenya.
Sudah, Pak. Oke, kalau udah kita di command window-nya sini ya, kita ketikkan pkg install namanya ini net 0113 gz ya. Kemudian kita enter, dia nanti akan install. Tujuh A. Syntax error. Oh, oke. Which you Oke, ini emang ada ini sih. Sini saya harus edit apa nih? Intansik. Oh, karena ini. Oh, ini kayaknya udah udah kelamaan nih, kayaknya nggak kompatibel deh. Tapi saya harus ini dulu nih sebentar, train LM. Coba buka dulu. Bentar ya. Sini. Oh ya, sini. Apa nih katanya?
Oke. Hmm. Kayaknya ini dia udah nggak support ini ya. Ah, mau ini nih. Hmm, backslash bentar. Bentar. Oh,
Oke. Sorry. Oh, oke. Ini kayaknya udah ini apa kompatibel sih sama yang baru ini gara-gara ini nih apa yang kalau yang lama dulu ini masih bisa dikenali nih dia bisa ini adalah untuk backslash itu untuk continuation gitu jadi kita bisa pindah line tapi kalau yang tough sekarang ini berapa ya versi 92 ini kayaknya di remove jadi dia udah nggak mengenali itu sebagai depreciated flexibility. Kayaknya udah dibuang di yang baru ini. Jadi ini kita harus edit atau ubah banyak sini. Karena semua yang pakai apa tanda backslash ini harus kita ganti semua. Tadi sih yang dia komplain di sini ya
Hangout aja nih. Iya. Ini udah saya ganti tadi. Nah ini kayak gini-gini nih, dia udah nggak terima lagi nih sekarang. Kayak gini nih harus saya ganti juga nih. Karena dia dianggap ini operator sekarang. Jadi kalau dulu dia bisa untuk apa? Untuk separator gitu. Jadi kalau ini kita mau pindah ke baris bawahnya, biar ini tetap nyambung ini dikasih. Jadi, cuma sekarang enggak. Oke. Jadi ini kayaknya harus saya update nih ininya. Atau di paket yang lain ada nggak ya? Hujan. Bapak ini punya SSN. Sebentar ya. Oke. Ya, mohon maaf nih. Nanti saya harus edit ini dulu nih. Ya yang kayak gini-gini nih. Soalnya di versi yang sebelumnya, yang bulan apa kemarin ya, kelas sebelumnya itu masih pakai versi yang 8 ya. Itu masih bisa sih. Sekarang ini kayaknya udah dimatikan. Jadi mohon maaf nih kita belum bisa latihan ini dulu, kecuali mungkin kita coba install yang versi lama itu dulu kali ya. Boleh. Soalnya saya kemarin masih selesai. Udah ada semua masalahnya. Jadi belum lagi. Jadi kita coba download yang versi lamanya aja ya. 920 ya ini ya. 920 kan. Nah ini kan Juni ya. Jadi sebelumnya itu masih bisa.
Untuk menggunakan itu kenalan secara gitu. Jadi itu kan 2023 2024 yang terakhir itu image. Oke, ini kita ambil yang 84 ya. Kita coba download versi lamanya nanti. Ini ya. Terus masih ada nih. Oke, ini kita coba download yang ini, nanti minggu depan coba kita pakai versi yang lamanya, atau ini saya coba ini ya, ganti dulu ini edit yang kayak gini-gini nih, terus saya buang-buang gitu loh. Oke, maaf ini saya belum coba ini di versi yang ini sih emang, karena versi terakhir sebelumnya yang 8 masih bisa sini. Ya, nanti saya coba ganti dulu ini, mudah-mudahan bisa kita pakai lagi ya. Baik, Pak. Oke, itu dulu. Jadi nanti intinya ini perlu kita kita modifikasi gitulah ya. Karena kalau kita ingat dari latihan yang sebelumnya itu spektrum di log ya, kita kan ada frekuensinya ya. Kalau yang seismik kan nggak ada ya. Nah, ini dengan latihan tentu aja tidak bisa memprediksi karena nggak ada datanya di sini. Dari seismik itu frekuensinya nggak ada, jadi makanya prediksinya ini hasilnya nggak begitu bagus ya. Sini makanya kita modifikasi, kita di latihan 7B-nya kita tambahkan satu atribut yang bisa memberikan informasi low frequency itu ya. Kita tambahkan AI dari hasil kita versi di pas version course latihan 6 ya, kalau nggak salah ya, latihan 6 itu kita tambahkan sebagai input data untuk training. Nah, ini adalah hasilnya, jauh berbeda ya, jauh improve dibandingkan sebelumnya ini ya. Jadi di sini intinya atau intinya dengan menambahkan training data yang sesuai gitu ya, kita bisa meningkatkan akurasi prediksinya gitu ya. Karena ini kalau ditambah atribut lain tapi yang nggak ada informasinya, ini hasilnya sih tetap aja nggak jauh beda, nggak akan jauh. Nah, ini untuk cross validasi di sumber yang lainnya ya. Hasilnya masih cukup oke juga lah. Dan kalau kita lihat korelasinya ini yang sebelumnya jelek ya, korelasinya cuma 0,45. Ini adalah korelasi yang ditambahkan atribut AI tadi, improve jadi 0,97% correlation. Oke, kalau kita bandingkan spektrumnya, ini dari spektrum log, sonic log, ini dari hasil prediksinya. Jadi dia bisa keluar ya, karena input datanya input trainingnya kita tambahkan informasi low frekuensi ini ya.
ini untuk yang density. Selain velocity kita bisa predict yang lain. Ini hasil sectionnya. Jadi buat penampang, jadi diaplikasikan ke seluruh trace di line tadi. Jadi kita punya velocity section gitu. Ini density section. Kemudian kalau kita kalikan, jadi kita bisa dapat AI sectionnya. Jadi ini untuk mendapatkan AI selain pakai cara yang latihan 7 sebelumnya, kita bisa pakai cara ini juga sebenarnya. Oke. Ini untuk kalau pakai sih. Karena kita nggak pakai MATLAB, kita skip aja ini. Oke. Berarti itu aja materinya. Nanti saya coba ini dulu ya. Untuk yang ini nih. Mana tadi? Di sini tadi nih. Ini saya coba perbaiki dulu sebelum kita coba install ulang ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita akhiri dulu di sini sambil saya coba perbaiki dulu yang paketnya ini, update ini. Kalau tidak ada, kita akhiri di sini sampai ketemu nanti hari Kamis ya, insya Allah ya. Minggu ini Oke. juga Pak ya? Iya, minggu ini. Jadi minggu ini kita 2 kali, karena ini yang untuk pengganti Kamis yang kemarin. Oke, siap Pak. Oke. Kalau gitu saya akhiri. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak.